Sesaat lagi akan kita ikuti rangkaian program Back to School, talk show keindonesiaan dengan tema Generasi Emas, Jauhi Pergaulan Bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya ayyuhan nabi wal kawkabud durri. Ya ayyuhan nabi wal kawkabud durri. Ya ayyuhan nabi wal kawkabud durri. Anta imamul hadra sultanu hal ghaibi. Anta imamul hadra sultanu hal ghaibi. Ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabud durri. Allah ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabud durri. Allah anta imamul hadra sultanu hal ghaibi. Anta imamul hadra sultanu hal ghaibi. Fa inni abdun imli sakilun. Fa inni abdun imli sakilun. Wali junubun mislari mali. Wali junubun mislari mali. Ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabud durri. Allah ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabud durri. Allah anta imamul hadra sultanu hal ghaibi. Anta imamul hadra sultanu hal ghaibi. Kita sambut, ini dia pembawa acara, Ratna Asmawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa nih, sudah cantik-cantik banget nih anak MTS Al Mutmainah Atambua ya. Dan kita mau tes dulu nih suaranya ya, mana semangatnya. Oke, MTS Al Mutmainah Atambua. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong untuk kita semua yang sudah hadir. Tadi kita sudah dibuka sama penampilan dari Hadroh, tim Hadroh ya, MTS Al Mutmainah Atambua yang luar biasa banget. Cowok-cowok yang manis-manis, tampan-tampan ya. Oke, baik, karena itu sebelum kita mulai acara kita menyapa dulu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat Ibu Kepala MTS Al Mutmainah Atambua beserta Dewan Guru, dan juga yang kami hormati Bapak Kepala RRI Atambua bersama Ketua Tim dan rombongan, serta para narasumber yang kami banggakan, dan juga adik-adik dari MTS Al Mutmainah Atambua yang luar biasa. Oke, kita coba lagi. Selamat pagi dan semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. MTS Al Mutmainah luar biasa. Oke, luar biasa nih semangatnya. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua ya. Nah,
sebelumnya perkenalan dulu. Udah ada yang kenal belum nih sama saya? Udah ya? Oh belum, oke. Perkenalkan, nama saya Ratna Asmawati, biasa dipanggil Rara ya. Dan senang banget rasanya bisa hadir di hadapan adik-adik semua di MTS Al Mutmainah Atambua dalam rangkaian acara RRI Back to School. Udah tahu belum nih topik kita pagi ini? Udah? Belum, aduh. Ini bu gurunya belum briefing ya. Oke. Nah, kalau ngomongin masa remaja nih ya, adik-adik itu pasti identik dengan belajar. Identik dengan apa lagi coba? Bergaul. Nah, apalagi ayo, silakan dijawab. Apa? Masa remaja tuh identik dengan apa kira-kira? Bermain, mengejar cita? Oke, lebih semangat ya adik-adik ya. Oke, dan juga kita harus pintar memilih teman supaya kita tidak terjerumus ke arah yang tidak baik ya kan. Oke, dan sesuai banget sama tema kita pagi hari ini yang bakal kita bahas adalah generasi emas, jauhi pergaulan bebas. Nah, tahu nggak apa itu generasi emas adik-adik? Coba, siapa yang mau jawab? Ayo. Oke, satu orang mungkin. Ini yang di depan siapa namanya? Apa itu generasi emas menurut Ayu? Ayo silakan. Generasi yang bebas dari pergaulan tidak baik. Oke, benar, boleh. Ada lagi yang mau nambahin? Oke, malu-malu nih anak MTS ya. Kita lihat aja nanti performnya mereka seperti apa ya. Oke, jadi generasi emas itu generasi unggul ya yang dipersiapkan untuk Indonesia emas di 100 tahun Indonesia nanti ya, 2000 tahun berapa? 2040? Oke, ini calon-calon pemimpin bangsa ya yang luar biasa nih. Adik-adik udah siap belum nih jadi calon pemimpin ke depannya? Siap ya? Oke, siap. Nah, baik kalau gitu sebelum kita mulai talk show kita pagi hari ini, kita bakal perkenalkan narasumber kita juga. Tapi kita ya kasih kisi-kisi aja ya. Nanti bakal hadir bersama kita pemateri dari MTS Al Mutmainah, yaitu akan dibawakan oleh Wakil Kepala Kesiswaan dari MTS Al Mutmainah Atambua. Kemudian ada tokoh agama juga. Dan yang terakhir ada Duta Genre atau Generasi Remaja dari Kabupaten Belu tahun 2024 yang dipilih oleh BKKBN ya 2024 lalu. Kalau penasaran pokoknya jangan kemana-mana, tetap di RRI Back to School ya. Simak sampai selesai ya. So kalau gitu langsung aja ya untuk sesi pertama kita ya. Kita persilakan pemateri kita yang pertama ya. Wakil Kepala Kesiswaan dari MTS Al Mutmainah. Karena itu saya persilakan kepada Ibu Siti Baida Estabang untuk menyampaikan materinya. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala RRI Atambua bersama staf dan rekan-rekan, yang saya hormati dan yang saya banggakan Ibu Kepala MTS Al Mutmainah Atambua beserta Bapak Ibu Dewan Guru MTS Al Mutmainah Atambua, dan juga saya hormati Bapak Ibu narasumber yang hadir pada pagi hari ini serta anak-anak yang paling saya cintai. Bagaimana? Semangat pagi! Pagi. Luar biasa ya semangat kita pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih sekali kepada RRI yang telah mempercayakan MTS Al Mutmainah Atambua untuk belajar bersama pagi ini untuk menuju generasi emas tahun 2045. Nah, kalau kita bicara tentang generasi emas sendiri, apa generasi emas itu ya? Tadi Mbak Rara sudah tanyakan ke adik-adik dan ternyata alhamdulillah ada satu yang bisa jawab. Nah, setelah ini Ibu akan memberitahu generasi emas itu adalah salah satu wacana atau gagasan dari nasional Indonesia kita
untuk nanti tahun 2045. Kalau kita bicara generasi, tentu itu anak-anak yang sekarang baru tumbuh naik. Contohnya seperti kalian ini yang ada di depan ibu. Anak-anak remaja yang luar biasa yang nanti akan dibuat, diatur sedemikian rupa, dilatih sehingga berkualitas, bermanfaat, dan juga bermartabat. Yang punya daya saing baik nasional maupun internasional. Amin ya. Amin, Allahumma amin. Nah, oleh sebab itu, mari anak-anak kita sama-sama belajar lebih dalam lagi kira-kira apa saja yang harus kita siapkan sebagai calon-calon kandidat pemimpin masa depan, ya. Nah, pertama, untuk yang dilakukan sebagai tenaga pendidik sendiri di MTS Al-Mutmainah Atambua ini tidak hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan, tapi kami juga memberikan karakter pada anak-anak sendiri tentang akhlak yang baik, iman yang kuat, serta membentuk karakter-karakter pemimpin yang hebat untuk anak-anak MTS Al-Mutmainah Atambua. Untuk pergaulan bebas, untuk era sekarang ini di Indonesia yang semakin maju ini, banyak sekali teknologi-teknologi yang bisa kita gunakan. Salah satu internet. Kira-kira menurut adik-adik internet itu bermanfaat tidak? Bermanfaat ya. Ada nilai positifnya tidak? Positifnya apa? Kira-kira bisa scrolling media sosial, posting foto yang cantik-cantik, betul tidak? Betul. Manfaat yang paling baik apa? Kita bisa mengetahui kemajuan dunia melalui HP saja, teknologi yang paling dekat. Namun ternyata ada juga efek yang tidak baik untuk kita, untuk adik-adik ini. Yang pertama, apa? Dengan media sosial yang semakin dekat dengan kita, ternyata membuat kita punya akses yang lebih dekat untuk menuju pergaulan bebas. Kita ingin mencoba semua hal baru, akhirnya terjadi perkelahian di sekolah, kita anggap kita paling hebat. Kemudian merokok, kita anggap kita sudah jago. Kemudian minum minuman keras, suka bullying, panggil nama orang tua, luar biasa di sekolah ya. Itu salah satu bullying. Kemudian pergaulan bebas yang mengarah ke seksual, yang berbahaya untuk tubuh kita. Pertanyaannya dari semua ini, kenapa ya kita yang paling muda ini yang kita dilatih, kita yang dilihat begitu? Karena ternyata kita sebagai calon pemimpin masa depan, kita ini mudah sekali terjerumus. Yang pertama, kenapa kita mudah sekali terjerumus? Di rumah kita mungkin kurang perhatian, kurang berbicara di dalam keluarga. Bukan salah orang tua ya, bangun pagi alhamdulillah orang tua masih ada. Kita bangun pagi orang tua sudah bangun pergi cari nafkah. Kita cari mama mana ya, bapak mana ya, sudah jalan. Pas malam bapak mama pulang kita sudah tidur. Seperti itu terus. Ini bukan salah siapa-siapa, tapi memang inilah yang terjadi di dalam hidup kita saat ini. Oleh sebab itu sebagai remaja kita yang harus pintar-pintar. Yang kedua, pengaruh media sosial. Yang tadi Ibu bilang ada positif, ada negatifnya. Negatifnya yang itu menuju ke pergaulan bebas. Selanjutnya dampak dari pergaulan bebas itu diantaranya prestasi belajar yang kita saat ini menurun. Sulit meraih cita-cita, bahkan ada yang sampai putus sekolah. Nauzubillahi min zalik ya. Nah, bagaimana cara menjauhi? Mari kita dekatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pilih circle pertemanan kita, mari kita dekatkan yang baik dan kita jauhkan yang buruk ya. Itu saja dari Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Ibu atas penyampaian materinya. Ya. Oke, kita buka sesi tanya jawab ya dari adik-adik. Kira-kira siapa yang ingin bertanya nih kepada Ibu Siti ya? Boleh angkat tangan? Oke, silakan.
Apakah ada upaya Em, nyata mohon dari maaf adik sebut nama dulu ya sayang. Kelas berapa? Perkenalkan ya, karena Bapak Kepala RRI belum kenal. Silakan. Perkenalkan, nama saya Keila Kalisa Putri Zainal, biasa dipanggil Putri, dari kelas 9A. Baik. Apakah upaya nyata dari madrasah kita sendiri agar anak-anak menjauhi pergaulan bebas? Jika ada, apa ibu upayanya? Baik, Oke, langsung langsung ya dijawab dijawab. ya. Oke, silakan. Oke, siap. Baik, terima kasih Keila. Pertanyaannya luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Keila. Nah, apa saja yang sudah dilakukan oleh sekolah kita, madrasah kita untuk menjauhi pergaulan bebas? Yang pertama, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Setiap pagi sebelum memulai pelajaran kita selalu sholat duha berjamaah. Kita minta petunjuk dari Allah agar setiap hari yang kita lakukan itu sesuai dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, secara diri kita memiliki melakukan kegiatan ekstrakurikuler yang mana kegiatan itu untuk minat dan bakat kita. Di antaranya pramuka, tari, hadroh, kemudian badminton, apalagi anak-anak? Paduan suara, apalagi sayang? Futsal, voli, silat, dan lain sebagainya. Itu dari sekolah untuk mengurangi kegiatan-kegiatan negatif kalian di dalam sekolah. Jadi di dalam sekolah ini kita memperbanyak kegiatan positifnya dibanding negatifnya. Begitu ya, Keila Meol. Oke, baik. Terima kasih, Keila. Terjawab ya, Keila ya. Oke, cantik ini. Siap tampil menari nanti ya. Ditungguin aja. Selanjutnya satu lagi mungkin ya yang ingin bertanya. Siapa? Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri aja ya adik ya. Oke, boleh berdiri. Perkenalkan, nama saya Dia Apriliana Riyadi dari kelas 9B. Ingin bertanya, mengapa remaja seperti kami sangat mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas? Oke. Ya, silakan Ibu. Baik, terima kasih Dia. Tepuk tangan dulu untuk Dia dong. Baik Dia, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa. Kenapa ya sekarang ini yang paling dekat dengan pergaulan bebas itu adalah kalian. Yang pertama, kalian itu sekarang di masa-masa ingin sekali mencoba hal-hal baru. Betul tidak? Lihat yang ini mau ikut, lihat yang dandan begini mau ikut. Tapi kalian tidak tahu apakah ini baik atau tidak baik begitu. Kemudian di rumah yang kurang perhatian, kurang berbicara dengan orang tua. Kemudian di tempat-tempat yang lain, pilih teman-teman yang benar-benar punya aura positif, yang punya kegiatan positif yang kita dekati. Jangan di luar yang menjerumus kita ke pergaulan bebas. Nah, dan kurangnya iman itu paling penting. Kalau iman kita kurang, sangat-sangat dekat dengan pergaulan bebas. Ya, supaya kita selalu ingat Allah, mari selalu kita sholat setiap hari di MTS Al-Mutmainah Atambua. Ya, begitu saja. Oke, luar biasa Ibu Siti dan juga anak murid yang luar biasa. Ternyata banyak sekali kegiatan ekskul yang ada di sini ya. Iya, benar. Jadi banget. tidak ada istilah galau-galau, janji ya. Oke, karena kalau galau ada badminton, terus ada apa tadi? Paduan Futsal. suara, hadroh ya. Jadi nggak ada istilah galau. Jadi kalau butuh teman curhat mungkin Ibu juga bisa jadi teman curhat ya, Benar guru-guru di sekali. sekolah ya. Oke, ini banyak sekali tadi ekskulnya gitu. Apalagi voli ya. Ibu kepalanya juga jago voli nih. Pasti anak-anaknya juga banyak nih yang jago voli ya. Amin. Amin. Oke, baik. Cukup ya dua penanya kita pagi hari ini untuk sesi pertama. Dan selanjutnya kami silakan Ibu kembali ke tempat. Terima kasih. Dan kita akan menyaksikan penampilan dari Sanggar Tari MTS Al-Mutmainah Atambua yang akan membawakan tarian Girang Gemu.
Oke, baik adik-adik, mana semangatnya? Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, tadi kita udah simak penampilan dari penari dari Sanggar Tari MTS Al Mutmainah. Ternyata ini adalah asuhan dari Ibu Siti Baida dan juga Ibu Siti Latifah, luar biasa sekali ya. Dan juga ternyata adik-adik tadi yang udah tampil 5 orang itu adalah 5 dari 10 orang penari perwakilan MTS Al Mutmainah yang baru-baru ini tampil di Festival Fulan Fehan. Luar biasa banget nih MTS ya. Oke, baik. Dan tadi kita udah ikutin pemaparan materi yang pertama ya tentang pentingnya pergaulan sehat dari lingkungan sekolah. Dan kali ini di sesi kedua kita akan ikuti dari pandangan sisi agama ya. Nah, karena itu saya persilakan kepada Ustadz Rizalul Gima ya untuk menyampaikan materinya. Kepada Ustadz kami persilakan, Pak Ustadz. Ya. Dengan semangat ini Ustadz muda yang baru-baru ini ya berumah tangga ya. Kita ucapkan selamat nih Pak Ustadz. Oke, silakan Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Kepala RRI Atambua dan kepada seluruh staf sekalian, dan yang kami hormati pula Ibu Kepala MTS Al Mutmainah dan beserta jajaran Dewan Guru
dan yang saya sangat banggakan sekali para siswa-siswi MTS Al-Mutmainah Atambua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa, kita bisa berkumpul di tempat di sekolah tercinta kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa memberikan kepada kita keberkahan, selalu senantiasa memberikan kepada kita rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, adik-adik sekalian, siswa-siswi MTS Al-Mutmainah Atambua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama kita, di dalam agama Islam, Islam itu sangat memperhatikan segala hal, sangat memperhatikan segala aspek kehidupan kita. Mulai dari bagaimana cara makan kita, mulai cara kita tidur bagaimana, mulai cara kita segala hal. Islam sangat memperhatikan semua. Bahkan Islam juga sangat memperhatikan bagaimana cara kita berteman, bagaimana cara kita bergaul, bagaimana cara kita memilih seorang sahabat yang bisa mendukung kehidupan kita. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala pernah menceritakan kepada kita ada salah seorang yang hidup di masa Nabi Muhammad SAW yang ia sangat menyesal disebabkan salah memilih pertemanan. Dia bernama Uqbah bin Abi Mu'id. Dia adalah seorang yang pernah mengikuti kajian atau majelis Nabi kita Muhammad SAW, sehingga pada suatu ketika Uqbah ini mengundang Nabi Muhammad SAW untuk hadir ke rumahnya untuk sama-sama makan bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika Nabi kita itu sampai di rumahnya Uqbah, Nabi ini tidak mau makan sebelum Uqbah ini mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Uqbah ini pun mengucapkan kalimat dua syahadat itu dan Rasulullah SAW pun ikut makan bersama Uqbah. Maka berita yang mengatakan bahwasanya Uqbah ini sudah bersyahadat, sudah masuk Islam, diketahui oleh sahabatnya bernama Ubay bin Khalaf. Maka ketika itu Ubay ini datang kepada Uqbah bertanya, "Wahai Uqbah, kamu ini kenapa sudah bersyahadat, sudah mengakui bahwasanya Rasulullah adalah seorang nabi?" Maka Uqbah ini mengatakan, "Wahai Ubay, bahwasanya aku ini cuma pura-pura saja. Kenapa? Agar apa? Agar Nabi Muhammad SAW ikut makan sama aku. Aku ini cuma pura-pura masuk Islam." Maka dengan itu Ubay mengatakan, "Wahai Uqbah, nanti kamu datang ke tempat Nabi Muhammad sholat dan kamu ludahi Nabi Muhammad SAW." Maka dengan itu Uqbah ini pun meludahi Nabi kita Muhammad SAW dan dia termasuk di antara orang-orang yang murtad, orang-orang yang keluar dari agama Islam. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, mengkisahkan kisah tersebut, sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya wailata, laitani lam attakhid fulanan khalila," kata Allah. Allah menceritakan bagaimana penyesalannya Uqbah. Kalau bahasa sekarangnya itu, aku sangat rugi sekali. Kenapa aku seperti ini? Kenapa aku mencari seorang teman yang membuat diriku sesat? Ya, sehingga penyesalannya Uqbah itu datang terakhir. Kenapa? Disebabkan dia salah memilih pertemanan. Oleh karena itu, kalian pada masa-masa sekarang ini, masa-masa remaja, pandai-pandailah untuk memilih pertemanan agar kalian menjadi pribadi yang dapat sukses di masa depan, menjadi pribadi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Adik-adik sekalian, mungkin ada yang mau bertanya? Boleh. Sebutkan namanya, Nak. Oke, yang ingin bertanya siapa? Silakan aja, nggak perlu berdiri ya. Perkenalkan nama, langsung sebutkan pertanyaan. Berapa orang nih Pak Ustadz? 2 orang boleh orang. ya? Oke, silakan. Adik siapa? Perkenalkan, nama saya Aisyah Rika Asyifa, biasa dipanggil Syifa, dari kelas 9B. Apa ciri-ciri teman yang baik atau bagaimana cara kita tahu atau memilih teman yang baik? Oke, langsung dijawab Pak Ustadz ya.
Kalau kita mau tahu ciri-ciri teman yang baik atau bagaimana cara kita itu mencari teman yang baik, Nabi SAW pernah bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum." Ya, maka lihatlah. Kalau kalian pengen tahu seseorang itu bagaimana cara sifatnya, bagaimana cara bergaulnya, maka lihat dengan siapa dia berteman. Kalau mohon maaf, kalau bahasnya, kalau seorang pencuri, maka dia akan berteman dengan seorang pencuri. Maka kita bisa lihat, oh dia adalah seorang pencuri, maka kita tahu kita tidak boleh berteman dengan dirinya. Maka lihat dengan siapa dia berteman. Ya seperti itu. Baik. Oke, selanjutnya yang kedua. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Putri Laila Asmara, saya dari kelas 8B. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi masa puber yang memengaruhi dalam pertemanan? Iya, Pak Ustadz. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi masa pubertas kita? Maksudnya masa pubertas itu kalau kita sebut masa yang menggebu-gebu. Lagi semangat-semangatnya kita itu. Oleh karena itu bagaimana? Yang pertama, pada masa-masa kalian ini, tingkatkan ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu apa? Menjalankan segala bentuk perintahnya, menjauhi segala bentuk larangannya. Nah, masa yang menggebu-gebu tersebut kita manfaatkan dengan suatu hal yang lebih positif. Seperti apa? Kalau di sekolah kita tuh ada apa? Tahfidz misalnya. Kan semangat-semangatnya kita itu, masa-masa sekarang itu. Oleh karena itu, ikuti kegiatan-kegiatan yang bernilai positif. Yang kegiatan-kegiatan tersebut dapat bermanfaat buat diri kita. Jadi tadi, bagaimana kita menghadapi masa puber ini dengan meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Dan yang kedua, kita mencari segala bentuk kegiatan-kegiatan positif yang dapat bermanfaat buat diri kita ke depannya. Seperti itu. Oke, baik. Menjawab ya, terjawab ya. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Kami silakan kembali ke tempat duduknya. Baik adik-adik, kita akan lanjutkan yang berikutnya. Penampilan dari paduan suara MTS Al-Mutmainah Atambua yang akan membawakan lagu Oras Loro Malirin.
Terpisah dalam senja kan berpisah. Ada pertemuan, ada perpisahan. Langkah kaki tinggalkan tugas masa depan. Jangan tangis selagi senja masih menghias pandangan mata. Aku kan kembali untuk orang yang tercinta. La belle tradizione musica la ona. Oh amuna bodi kau, bodi Isabelle, amo tu pali. Oke, luar biasa penampilan paduan suara dari MTS Al Mutmainah Tambua. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Dan tadi kita sudah ikuti pemateri kedua ya sebelumnya bersama Ustadz Rizalul Gima selaku tokoh agama. Dan sebelum kita lanjut ke materi ketiga ya, pemateri ketiga duta genre kita ya, duta genre kita mau tampilkan lagi nih. Ada adik kita juga yang gak mau kalah sama Pak Ustadz ya. Oke, adik kita yang satu ini akan menampilkan pidato singkat tentang kenakalan remaja ya. Baik, karena itu kami silakan kepada Ananda Putri Ayu Mustika Sari untuk maju ke depan. Oke. Kami silakan. Selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Kepala RRI Atambua, yang saya hormati Ibu Kepala MTS Al Mutmainah Tambua, yang saya hormati staf RRI Atambua, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru MTS Al Mutmainah Tambua, dan yang sangat saya cintai teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Hari ini saya akan bicara tentang kenakalan remaja. Sebuah kata yang terdengar ringan, namun sering menjadi awal dari kisah yang kelam. Banyak orang bilang, kenakalan itu wajar di usia muda. Katanya, nanti juga bosan saat sudah dewasa. Tapi apakah benar semua orang melewati fase itu? Dari sains, psikolog menunjukkan remaja suka coba-coba, dewasa mulai cari stabilitas. Dari neuroscience menjelaskan, otak pada dewasa mulai stabil saat usia 25 tahun. Kita semua tahu bahwa masa remaja adalah masa yang sangat rentan dipengaruhi oleh banyak hal, baik yang negatif maupun positif. Tetapi pengaruh negatif biasanya lebih cepat diserap oleh teman-teman kita yang sangat berdampak buruk pada kehidupan mereka di kemudian hari. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa generasi muda sering kali berperilaku negatif dan perbuatan tidak terpuji. Contohnya adalah bagaimana generasi muda berperilaku, termasuk pergaulan bebas, penggunaan narkoba, merokok, keterlibatan dalam geng motor, pelecehan seksual yang merajalela, dan kegiatan negatif lainnya. Apalagi kita hidup di zaman yang serba digital ini. Kenakalan remaja tidak lagi berupa bolos sekolah atau tawuran. Di era digital,
bentuknya jauh lebih berbahaya, seperti akses ke dark web, konsumsi konten kekerasan ekstrim, hingga imitasi aksi teror dan pembunuhan. Dunia digital tanpa batas menjadi panggung baru bagi remaja yang hidup sebagai digital native. Remaja dengan rasa ingin tahu yang besar terhadap sesuatu menjadi titik lemah, menjadikannya mudah dieksploitasi di ruang virtual. Sebagai generasi muda, kita harus meningkatkan kesadaran untuk selalu mengingatkan satu sama lain tentang bahaya yang disebabkan oleh peristiwa ini. Kita harus menjadi generasi yang mampu mengubah dunia untuk kebaikan bersama. Change is not always easy and is not always simple. But with enough dedication, any habit can be reset. So if you really want it, becoming the best version of yourself, get up today and start working on it. I promise you'll get there. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh tanya kelas berapa Putri? Saya kelas 9B. Oke, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat Putri. Boleh kembali ke tempat ya. Baik. Nah, ini keren banget, kayaknya bisa jadi duta genre berikutnya ya. Kita tanya langsung aja nih sama duta genre Kabupaten Belu tahun 2024, Kak Valeri Sembiring Pelawi. Oke. Dan sebagai duta genre, ya silakan ke depan ya Kak. Oke, mantap. Kak Valeri ini tentu punya banyak pengalaman ya dari BKKBN yang udah diberikan, dan juga bakal menginspirasi adik-adik pastinya tentang bagaimana membangun pergaulan yang sehat gitu ya. Dan juga berani berkata tidak pada hal-hal yang merugikan atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Setuju ya Kak Valeri? Ya, setuju. Kalau adik kita yang tadi cocok nggak jadi duta genre berikutnya? Cocok sekali. Oke, tepuk tangan nih. Oke, luar biasa. Kalau gitu langsung aja Kak Valeri, kami persilakan. Halo adik-adik semua. Apa kabar? Masih semangat belum nih? Oke, ini ceritanya singkat dan menarik ya. Ada yang sudah kenal kakak belum? Ya, oke, jadi nama saya adalah Valeri Sembiring Pelawi. Saya adalah duta genre Kabupaten Belu, yaitu sebagai agen yang mengajak anak-anak remaja untuk menolak 3, yaitu nikah dini, seks pranikah, dan nafsa. Oke, kita langsung saja. Next. Oke, apa sih pergaulan bebas itu? Nah, pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti gambar itu. Nah, gambar itu seperti ada tawuran anak-anak remaja, ada juga yang menggunakan narkoba atau obat-obatan terlarang. Nah, itu adalah contoh pergaulan bebas. Next. Oke, itu adalah kakak Valeri. Nah, itu kakak Valeri sedang di Fulan Vehan. Kakak sedang memberikan sembako di desa sekitar Fulan Vehan. Nah, kakak Valeri bilang mengikuti tren yang salah membuat kita lupa nilai diri yang baik. Nah, contoh tren yang salah itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Weh, mersu kita bibakalaya dengan SMP yang ini. Mersuda yang ini, yang ini, yang ini. Nah, itu adalah tren yang salah. Tren yang benar itu seperti apa? Tren yang benar itu seperti misalnya ikut kegiatan seperti kakak, atau ikut lomba-lomba, bersaing untuk mendapatkan juara, mau lomba dance atau lomba apapun itu tentang hobi kalian. Next. Next lagi. Oke. Ayo cari kawan yang saling mendukung dalam hal prestasi. Cie-cie, itu siapa tuh yang pegangan tangan? Nah, itu kakak Valeri dengan Gio. Kami hanya berteman ya. Kami saling mendukung dalam hal prestasi. Nah, kakak Gio ini adalah duta genre putra. Kami sedang mengikuti lomba di Provinsi NTT sebagai adu jak genre di Kupang. Nah, kita harus saling mendukung ya. Oke, next. Next. Oh ya. Apa sih gejala pergaulan bebas itu? Nah, yang pertama adalah perubahan emosi, lingkungan, pergaulan, tanggung jawab, pesta hura-hura dengan menggunakan ganja, putau, ekstasi, pil setan, perlakuan tidak baik, pakaian terbuka, tidak sabar, emosional, jiwa pemberontak, rasa malas, sering tekanan mental dan emosi. Nah, misalnya nih ya, kita bisa lihat contohnya.
Misalnya kalian bisa melihat dalam diri kalian masing-masing. Kok aku suka banget ya berubah-ubah emosinya, kok suka banget tiba-tiba marah, nanti tiba-tiba menangis, tiba-tiba marah lagi, tiba-tiba sedih, tiba-tiba senang. Nah, itu adalah salah satu gejala pergaulan bebas. Nah, contoh lainnya itu seperti yang ciwi-ciwi, yang cewek-cewek nih. Misalnya menggunakan pakaian terbuka, menggunakan CU atau celana pendek, celana umpan, menggunakan crop top. Nah, itu adalah salah satu gejala pergaulan bebas ya. Oke, next. Ayo berani tolak ajakan yang merugikan diri dengan tegas. Nah, contoh ajakan yang merugikan diri itu seperti ini. Ade, saya nih sesuka lama deng lu. Hanya lu son peka-peka. Lu mau son jadi sabung pacar. Wah, itu tidak boleh ya teman-teman. Itu adalah ajakan yang merugikan diri. Contoh lainnya ya. Kupang suding ini, beta jadi bingung mau pilih moke atau lupun pelukan yang bikin sehangat. Wah, itu nggak boleh ya teman-teman. Itu nggak boleh. Kita harus bilang tidak, karena itu merugikan diri. Oke? Next. Oke, akibat pergaulan bebas. Nah, akibat pergaulan bebas yang pertama adalah berdosa, lalu ada seks bebas, ada kesehatan menurun, ketergantungan obat, menyebarkan penyakit, meningkatkan kriminalitas, menurunnya prestasi belajar, meregangkan hubungan keluarga. Nah, akibatnya itu seperti misalnya ya, ada di gambar pojok kanan atas, itu ada seorang laki-laki dan perempuan yang tertidur. Istilahnya itu seperti ngefly. Dia meminum obat-obatan terlarang, minum minuman keras, dan suntikan-suntikan narkoba. Nah, akibatnya apa? Akibatnya bisa jadi kurus kering sekali seperti itu. Seperti yang lagi tidur di kamar rumah sakit. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa menghindar dari pergaulan bebas, kita bisa dapat apa? Kita bisa menggapai cita-cita kita. Mungkin ada yang cita-citanya menjadi abdi negara, ada yang cita-citanya menjadi dokter, ada yang menjadi CEO yang menyamar. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Next. Ayo salurkan ke hobi, olahraga, atau organisasi. Nah, contohnya ya, ada nggak di sini yang hobinya menyanyi kayak kakak? Ada. Oh iya, oke, nanti kapan-kapan kita bisa duet loh. Terus mungkin olahraga badminton, atau organisasi seperti BKKBN dan lainnya. Oke, next. Akibat seks bebas pada remaja. Nah, yang pertama kita bisa terkena infeksi menular seksual. Kita bisa terkena HIV, terkena penyakit kanker, kehamilan yang tidak diinginkan, depresi setelah melahirkan, putus sekolah, gangguan mental, atau gila. Itu yang paling parah ya. Oke, next. Kebiasaan buruk bisa menghancurkan cita-cita dan rencana hidup. Lanjut. Risiko penyakit dan stres mental mengancam fisik serta pikiran. Next. Penyebab kehamilan remaja usia di bawah 20 tahun. Itu bisa disebabkan karena yang pertama, pengalaman pribadi, situs porno di internet, rokok, alkohol, dan obat terlarang, pacaran remaja usia di bawah 20 tahun. Nah, itu adalah salah satu yang paling sering kakak temukan ya. Nah, pacaran saja berbahaya, apalagi sampai mejeng di tempat gelap, ada yang pegangan tangan, berpelukan. Nah, itu akibatnya apa? Akibatnya bisa hamil di bawah 20 tahun. Oke, next. Akibat merokok pada remaja. Nah, yang pertama, risiko keluarga dari perokok terkena sakit jantung, kanker, menopause dini, tidak punya anak. Terus ada juga yang menurunkan prestasi belajar, terus mengganggu kekuatan otot dan tulang. Ada juga yang merusak paru-paru, mengganggu kesehatan mulut, risiko sakit jantung, impotensi, risiko kanker. Nah, faktanya perokok pasif itu lebih berbahaya daripada perokok aktif. Nah, karena apa? Karena perokok aktif menghirup asap melalui filter rokok, sedangkan pasif langsung dari ujung rokok, itu tanpa penyaring langsung dia hirup. Dan perokok pasif itu racun yang dihirup itu lebih banyak. Asap dari ujung rokok yang melayang di udara mengandung zat beracun hingga 4 kali lipat lebih banyak daripada asap yang dihirup oleh perokok aktif. Next.
Nah, kita bisa lihat ya bedanya paru-paru yang sehat dan paru-paru yang rusak. Paru-paru yang sehat itu warnanya merah muda, kalau paru-paru yang rusak itu kayak gosong gitu ya. Oke, lanjut. Next. Akibat perkelahian antar pelajar. Nah, ini pasti kalian tahu ya. Tapi kakak yakin di sekolah ini tidak ada yang ikut perkelahian antar pelajar. Nah, akibatnya adalah yang pertama, risiko keluarga menjauh. Mungkin karena kita sudah terlalu sering ikut perkelahian antar pelajar ya. Jadi orang tuanya sudah capek tegur kita terus. Tegur terus akhirnya keluarganya menjauh. Terus ada juga masalah hukum atau penjara anak. Akibatnya hancur masa depan. Misalnya kita berkelahi terus, masuk penjara, masa depan kita bagaimana? Kita sudah dikeluarkan oleh sekolah, cita-cita kita tidak tercapai. Nah, seperti itu ya. Terus stres yang menghantui. Mungkin ketika kita ikut perkelahian, lalu ada yang masih dendam sama kita. Akhirnya kita stres, bahkan bisa gila. Lalu kecanduan. Mungkin kalau misalnya ada anak yang sering berkelahi, mungkin dia merasa si paling gagah begitu ya, padahal tidak sama sekali. Itu tidak keren sama sekali. Lalu kecelakaan motor. Nah, misalnya ya, kemarin kita baru habis baku pukul begitu ya. Terus pas perjalanan pulang sekolah hari ini, tiba-tiba ada yang tendang kita. Prak! Apa itu? Wah, ternyata masih ada yang simpan dendam kemarin. Nah, akibatnya apa? Kecelakaan motor. Lalu ada juga akibatnya tindakan kasar atau merusak hubungan. Nah, tindakan kasar mungkin kita karena sudah terlalu sering berkelahi, kita jadi menormalisasikan bercanda sambil pukul. Aduh, prak begitu. Wah, itu nggak boleh ya. Nah, terus ada juga akibatnya tidak bisa punya anak atau keturunan dan kecemasan. Oke, next. Cara memilih teman yang baik bagaimana sih? Nah, caranya adalah yang pertama, teman yang membantu meningkatkan kontrol diri, teman yang memiliki wawasan lebih dari Anda, teman yang memiliki nilai sama akan mencegah kita untuk terpengaruh, teman yang aktif di tempat ibadah, teman yang memiliki minat yang sama, dan teman yang mau belajar. Nah, kakak punya ilustrasi nih. Misalnya di tangan kiri kakak ini adalah gelas yang isinya air bersih. Di tangan kanan kakak ini adalah gelas yang isinya air kotor. Nah, kalau misalnya gelas ini dekat atau gelas ini bercampur, nanti gelas yang isinya air bersih ini jadi kotor. Tidak mungkin air yang kotor ini jadi bersih, tidak mungkin. Nah, sama halnya seperti kita. Kalau misalnya kita semua ini anak baik ya, tiba-tiba kita berteman dengan anak yang nakal, ada yang anak yang suka pacaran, yang suka minum-minuman keras, yang suka mabuk, merokok. Nah, nanti kita juga tanpa kita sadari, kita juga akan terpengaruh dengan mereka. Kita jadi anak yang nakal juga. Oke, next. Nah, kita sudah sampai di titik terakhir, pandai-pandailah dalam memilih teman. Seringkali seseorang terjerumus ke dalam narkoba karena ajakan temannya. Itu karena dia memilih teman yang salah. Jika sudah memilih teman yang salah, maka lingkungan pergaulannya juga salah. Jika ada seorang teman yang menawarkan obat-obatan terlarang itu kepadamu, katakan tidak dan jauhilah teman seperti itu. Next, paling terakhir lagi. Terus Oke, sekian dari kakak sebagai Duta Gender Kabupaten Belu. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Oke, luar biasa Kak Valeri atas pemaparan materinya. Semangat banget, adik-adik pasti udah paham ya? Paham? Oke, ada yang ingin bertanya? Kita buka sesi tanya jawab. Siapa dulu nih? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Hafika Juwita Putri Atubel dari kelas 9A, ingin bertanya. Ya, silakan. Apa akibat dari minum minuman keras pada remaja? Oke. Next. Terus. Oke, nah jadi kakak jawab ya, akibat dari minum minuman keras pada remaja. Nah, yang pertama risiko keluarga menjauh, mungkin karena sudah capek tegur kita terus. Terus ada juga yang menurunkan prestasi belajar. Nah, menurunkan prestasi belajar mungkin karena kita sering minum mabuk terus, minum minuman keras terus. Akhirnya
PR, tugas kita tinggalkan, terus merusak kesehatan, sistem saraf, hati, otak, mental, dan kematian. Lalu ada kecelakaan motor, tindakan kasar yang merusak hubungan, tidak bisa punya anak atau keturunan, bahkan kecemasan. Bagaimana? Oke. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Raisa Nur Salsabila dari kelas 9A. Bagaimana cara menghindari pergaulan bebas? Oke. Oke, jadi kakak izin jawab ya. Nah, caranya adalah pilih teman dengan bijak. Nah, mungkin kita memilih teman yang baik, jangan yang nakal. Lalu kita bisa memegang prinsip. Kita pegang prinsip bahwa kita tidak pacaran sampai waktunya, atau kita tidak merokok, kita tidak minum mabok. Nah, lalu tingkatkan kegiatan positif. Nah, kegiatan seperti ini, mungkin kalian mau ikut kegiatan duta genre. Nah, itu boleh ya. Lalu berpikir masa depan. Masa depan aku mau jadi apa ya? Mau jadi dokter mungkin, atau mau jadi polisi. Nah, seperti itu. Lalu gunakan internet dengan bijak, berani mengatakan tidak pada hal yang salah, diskusi dengan orang tua. Nah, kita boleh kok sekali-sekali atau sering bahkan curhat dengan orang tua ya. Jangan tertutup, harus terbuka dengan orang tua. Lalu ikut sosialisasi bahaya pergaulan bebas, hindari lingkungan yang buruk. Bagaimana? Oke, baik. Terjawab ya. Ada lagi? Satu mungkin? Satu lagi ya? Oh iya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Zaira Ramadhani dari kelas 9A. Apa faktor penyebab pergaulan bebas pada remaja? Ya, silakan. Oke, jadi faktor penyebab pergaulan bebas. Yang pertama, bisa dikarenakan karena rendahnya tingkat pendidikan keluarga. Mungkin karena orang tuanya atau keluarganya kurang pengetahuan terhadap apa sih bahaya pergaulan bebas terhadap anak remaja. Lalu mungkin keluarga tidak stabil atau broken home. Mungkin orang tuanya sering berkelahi, makanya anaknya menuangkan rasa amarah dan emosinya kepada minum-minuman keras. Lalu orang tua kurang memperhatikan, mungkin karena orang tuanya terlalu sibuk kerja. Lalu kurang berhati-hati dalam berteman, keadaan ekonomi keluarga. Misalnya kakak mau beli ini, mau beli itu, mau beli ini nggak bisa. Akhirnya apa? Kakak lebih memutuskan untuk minum minuman mabuk sajalah, itu lebih nyaman. Nah, bisa seperti itu juga. Lalu kurangnya kesadaran remaja, situs pornografi di internet. Oke, cukup ya? Baik, terima kasih Kak Valeri. Kami silakan kembali ke tempat. Oke, baik adik-adik sekalian, gak terasa ya kita udah di akhir acara kita. Rasanya gak ingin berpisah nih sama adik-adik. Setuju gak? Seru gak acaranya? Seru. Oke, kita tes dulu semangatnya. Semangat pagi. Baik, sebelum kita menutup rangkaian acara kita coba panggil kembali 3 narasumber kita. Ada Ibu Siti Baida Tabang selaku Wakil Kepala Kesiswaan dari MTS Al Mutmainah Atambua. Kemudian selaku tokoh agama ada Ustadz Rizalul Gima, silakan. Dan juga Kak Valeri Sembiring Pelawi selaku Duta Genre Kabupaten Belu tahun 2024 nih. Kita ingin minta closing statement terakhir, mungkin ajakan atau pesan untuk adik-adik kita ya di hari ini. Silakan. Baik, untuk Ibu, pesan untuk anak-anak Ibu yang tercinta, marilah hindari pergaulan bebas dengan memperbanyak hal positif di MTS Al Mutmainah Atambua. Lakukan ekstrakurikuler sebanyak mungkin sehingga tidak ada waktu untuk berpikir yang negatif-negatif. Baik, selanjutnya Pak Ustadz. Baik, pandai-pandailah kalian, bijak-bijaklah kalian dalam memilih teman. Karena pilihan kalian pada hari ini akan berpengaruh pada diri kalian di masa yang akan datang. Baik, dan yang terakhir dari Kak Valeri. Oke, pesan dari kakak, kita sebagai Gen Z kita harus bisa menjauhi 3 hal, yaitu pernikahan dini, seks bebas, dan nafsa.
Oke, baik. Terima kasih buat 3 narasumber yang luar biasa. Boleh kembali ke tempat duduk. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada pihak sekolah yang telah mengizinkan kami menyelenggarakan acara RRI Back to School ya. Kemudian para narasumber dan juga adik-adik MTS Al-Mutmainah, pengisi acara yang luar biasa, dan juga seluruh pendengar RRI Atambua dimanapun berada. Dan siaran ini kita bisa saksikan melalui channel YouTube RRI Atambua Official. Adik-adik semua, satu yang ingin kakak sampaikan, pergaulan bebas itu mungkin menghadirkan kenikmatan atau kesenangan sesaat ya. Tapi kalau generasi emas itu menawarkan masa depan yang hebat. Dan pilihan ada di tangan kita. Hari ini kamu mau pilih yang mana untuk Indonesia lebih baik di masa depan. Karena itu terima kasih telah menjadi bagian dari talk show RRI Atambua Back to School hari ini. Tetap berkarya, jauhi pergaulan bebas, dan mari jadikan diri kita bagian dari generasi emas Indonesia. Dan inilah dia penampilan terakhir dari paduan suara MTS Al-Mutmainah yang akan membawakan lagu Mana Lolo Banda. Mana lolo banda, mana lolo banda, mana lolo banda. Terima kasih, baru saja kamu ikuti rangkaian program Back to School Talk Show Keindonesiaan dengan tema Generasi Emas Jauhi Pergaulan Bebas.